Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi ke video aku terkait solving a problem di LeetCode. Dan untuk kasus kali ini adalah search insert position, dimana untuk soal ini tuh tingkatannya easy untuk mudah. Oke, langsung ke soalnya aja. Jadi di sini kita dikasih sorted array atau array yang berurutan, dan array ini tuh distinct atau unik isinya itu. Jadi kalau ada angka misal 5, 5-nya itu ya cuma satu, nggak boleh ada dua gitu. Dan ada juga targetnya, target value itu ya si target yang mau di insert ke si array-nya, tapi ini cuma posisi ya. Nah, kenapa cuma posisi? Karena ini jelasin return the index if the target is found. Jika enggak ditemukan, return index di mana si target ini bakal di insertin ke order dari array-nya gitu. Nah, tapi ini ada catatan khusus di mana kita harus nulis algoritma yang terkait soal ini dengan time complexity-nya itu O log n. Oke, sebelum itu mungkin kita mau bahas sedikit tentang O log n ya. O log n itu apa sih? Jadi O log n itu kayak semacam time complexity, dimana kalau ada satu array nih, misal array-nya jumlahnya 10. Nah, kita tuh nggak sampai 10 kita udah selesai nih algoritma yang kita buat. Jadi O log n itu sebelum n itu disebut O log n. Jadi sebelum array-nya selesai, algoritma kita udah selesai. Oke, jadi misal ini ada sorted suruh nge-find find integer, misal find angka 16 misalnya. Nah, sebelum kita ngecek semuanya, kita itu udah nemuin si angkanya. Kalau misal kita harus ngeiterasi satu persatu terus worst case-nya sampai akhir, nah itu baru ON. Nah, kalau O log n itu belum sampai array selesai, dia udah ketemu. Entah itu algoritmanya bagaimana, tergantung dari kasusnya. Oke, langsung ke example input sama output. Jadi ini dimana dia ada input array 1356, terus targetnya itu 5. Kalau kita iterasi sendiri itu kan 1, 3, 5. Berarti kan dia indeksnya ke 2 kan, 0, 1, 2 ya kan. Dan ini distinct, nggak harus di depannya. Jadi kita nge-replace ini, jadi outputnya 2. Untuk yang example selanjutnya itu 1356, dimana targetnya 2 kan berarti setelah 1 dan sebelum 3. Nah, kalau setelah 1 berarti kan ini nggak perlu ngelihat bilangan selanjutnya, berarti kita lihat dari satunya. Setelah 1 kan berarti ya 2. Nah, berarti outputnya 1, indeks 1, dia ngegantiin 3, terus 3 dan seterusnya itu geser 1 ke kanan. Untuk example selanjutnya itu ada array 1356 lagi, tapi targetnya 7, dimana dia itu setelah si 6 ya kan, 0, 1, 2, 3, berarti setelah 6 nya berarti 4 kan, outputnya 4 dan seterusnya. Oke, mungkin kita langsung ke pembacaan soalnya. Di sini aku gunain C++ ya buat solve problem ini. Oke, ada dua input nih, vektor, dimana ini nama lainnya array ya, tapi kalau di C++ namanya vektor. Ini inisiasinya berupa integer, terus target ya, targetnya juga integer.
Oke, pertama yang kita harus lakuin apa? Kita ngecek apakah array kosong. Ini basic checking array ya. Jadi harus kalau ada inputan array kita harus cek array itu kosong apa enggak. Kita cek apakah array kosong. Kenapa? Kalau arraynya kosong, kita kan jadi gampang untuk nentuin di mana nge-insert positionnya. Ya indeks ke 0. Karena arraynya kosong, kita masukin data, ya kan? Terus apa selanjutnya? Karena ini O log n dan ini ada sebuah array, kita bisa menggunakan 2 pointer langsung. 2 pointer buat nunjuk value di arraynya dari kiri dan kanan. Apa tuh maksudnya? Oke, let's say kita punya array kayak gini ya. Nah, kita bisa ngedefine 2 pointer gini dari kanan ke kiri. Terus kita while kan, looping kan. Itu misal kita cek indeks ke 0, kita juga ngecek indeks ke berapa ini, indeks terakhir dari array. Nah, kalau udah ada pengecekan selanjutnya ya kita ke ini kedua, ini kelima. Jadi kalau dia udah ketemu tengah gini, dia udah selesai. Jadi nggak perlu sampai sejumlah array loopingnya, tapi setengahnya. Oke. Setelah itu di dalam while apa yang perlu kita cek? Pertama dari pointer yang kiri, pointer kiri atau pointer kiri yang nunjuk value. Nah, misal ada array nih 3, 4, 6, 7, 8, dimana targetnya misal 1. Berarti kan dia di indeks ke 0 kan, ya kan? Nah, itu untuk pengecekan yang pertama. Jika target kurang dari sama dengan value kiri, oke, nanti returnnya returnnya itu kiri, indeks kiri. Terus pengecekan selanjutnya dari sisi kanan. Nah, itu misal ada case kayak gini ya. Misal ada targetnya itu sama dari sisi kanan. Misal dia 7 gitu ya. Targetnya misal 7 gitu. Nah, terus berarti kan dia ketika dia pointernya di kanan, apakah target sama dengan pointer di kanan? Kalau iya, ya udah kita bisa return indeks kanan, ya kan? Oke. Terus case ketiga apa? Ketika target lebih besar tapi pakai pointer kanannya. Target lebih besar, misal sama gitu aja lah, 7. Terus targetnya itu 8. Targetnya 8. Returnnya apa? Oke, misal dia dari kanan gini ya, 7. Berarti targetnya berapa? Kan ini indeks ke-3 ya, 0, 1, 2, 3. Targetnya berarti setelah ini kan, berarti 4. Berarti returnnya indeks kanan ditambah 1. Terus karena ini while, kita harus ngegerakin pointernya tiap while, dimana kalau pointer kanan itu harus dikurangin 1, kalau kiri itu ditambah 1. Jadi dia tetap jalan gini, jalan sampai ketemu di tengah itu. Kalau salah ya return -1. Berarti ini nandain kalau ada error.
Oke, mungkin kita langsung ke code-nya. Pertama kita harus buat inisiasi variabel dulu ya untuk pointer, yaitu pertama kita namain left untuk bagian kanan, terus yang kanan itu sebanyak 6 size nya. 6 size kan anggap aja 5, anggap aja ini aja lah 4 ya. 4 kan berarti indeks terakhirnya 3 kan, berarti karena dimulai dari 0, berarti ini harus dikurangin 1. Oke, terus kita nyusun while dimana left kurang dari sama dengan right, ya kan. Nah, terus kita pakai ngecek yang pertama. Cek pertama pointer kiri, dari pointer kiri berarti if left kurang dari sama dengan ini target. Ketika target kurang dari indeks ke left di array, maka dia bakal return si leftnya, ya kan. Terus yang kedua, ketika dia nemuin angka yang sama, karena ini distinct ya, distinct itu unik harusnya, jadi dia bisa nge-replace di indeks tersebut, kita langsung return ketika target sama dengan nums right, maka kita return right nya, indeks ke right. Nah, terus yang ketiga apa? Ketika lebih besar, si targetnya lebih besar. Ketika target lebih besar dari nums right, kita bisa return right plus 1 gini. Oke, nice. Oke, terus kita harus gerakin habis itu. Gerakinnya gini. Ketika kalau dia dari kiri, dia harus ke kanan. Kalau kanan kan ditambah ya. Nah, kalau ke kiri, kalau dari kanan dia harus ke kiri kan, maka dia harus dikurang gini. Oke, mari kita coba test case, run code dengan test case. Oke, udah benar ya. Oke, terus kita coba submit. Oke, wrong answer. Ini kan ada array-nya 1 sama 3, terus targetnya 2. Kalau kita lihat secara ya, kita lihat biasa gitu kan, ini harusnya masuk ke tengah ya, dimana indeksnya 1 harusnya ngegeser 3. Nah, tapi kenapa kok ini outputnya -1 ya? -1 kan berarti dia keluar dari while-nya dan dia nge-return ini. Itu alasannya karena ketika kita coba tracing 1 ya, anggap aja left nih, left-nya kan 0, terus right-nya kan berarti 2 kurangin 1, berarti right-nya 1. Ketika target 2 kurang dari sama dengan indeks ke 0, 1, 2 kurang dari sama dengan 1, salah kan, dia nggak masuk case ini. Terus case kedua, ketika target 2 apakah sama dengan 3, salah, dia nggak masuk case ini. Terus ketiga, apakah target 2 lebih dari indeks ke 1, dimana itu 3, 2 lebih dari 3, salah, dia nggak masuk ini. Terus dia masuk ke left plus plus, terus right min min, dimana dia yang awalnya 01, berarti kan dia left-nya ditambah 1, right-nya dikurangi 1, kurangi 1, jadi 0 kan. Dia masuk ke while lagi, apakah left kurang dari right, salah kan. Ya udah, dia bakal berhenti terus return. Terus cara ngakalinnya gimana? Kita right-nya itu ditambah 1, ya kan? Atau gini dulu aja, right-nya tambah 1, terus kita ketika right-nya itu kurang dari apa? Kurang dari sama dengan
nums size kurang dari 1. Ketika gitu kita bisa masuk ke sini. Jadi kita ngilangin error out of index. Oke. Mari kita coba submit. Apakah masih salah? Oke, accepted ya. Gini. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyain terkait case ini atau request video lain, kalian bisa langsung langsung komen di bawah aja. Oke, thank you semuanya.